Selamat malam, shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Saudara dapat mendengar suara Allah. Mari berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk memberikan pemahaman kepada kami akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Yohanes pasal 10 ayat 16. Firman Tuhan berkata, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." George Whitefield, teman pendiri Metodis John Wesley, berbicara dengan suara terang dan nyaring sehingga dapat didengar oleh 40.000 orang pada tempat terbuka. Ellen White pun mempunyai pengalaman yang serupa. Di pegunungan Papua Nugini, suku-suku bangsa mereka tiap hari menyampaikan berita dari bukit-bukit dan lembah. Beberapa orang tertentu sejak masa kanak-kanak memiliki suara yang luar biasa. Dengan memanfaatkan teknologi, suara manusia dapat didengar oleh jutaan manusia sekaligus. Suara yang berseru-seru di padang gurun zaman akhir ini berkumandang di seluruh permukaan bumi 7 kali pada saat jantung kita berdetak 1 kali. Sesudah mengutarakan begitu banyak mengenai suara, lalu bagaimana dengan telinga? Akan mendengarkah? Di dalam Alkitab, mendengar berarti mentaati. Jika saudara belum pernah mentaati, berarti saudara belum mendengar. Domba itu tidak mendengar suara gembalanya, maka mereka mengikuti kemauannya sendiri atau mengikuti gembala yang salah. Mereka mendengar suara gembala yang baik itu, lalu mengikutinya. Allah sendiri memeteraikan bangsa Israel dengan berbicara kepada mereka itu dari atas bukit Sinai. Bangsa tersebut tidak pernah melupakan 10 firman Allah itu atau pengalaman mereka mendengar Allah berbicara kepada mereka. Umat Kristen mendengar suara Yesus. Allah Anak itu berbicara dan mengajar. Ia dahulu bersama-sama dengan kita di dunia ini. Ia sudah memeteraikan kita dengan firman yang diucapkannya. Iman kita mempersatukan kita mengelilingi Yesus sehingga membentuk satu jemaat. Ia mengangkat dirinya di atas segala sistem duniawi, lalu menarik dunia ini kepada dirinya sendiri. Stefanus menyebut orang-orang yang tidak mau mendengar kebenaran tentang Yesus, orang-orang yang tidak bersunat hatinya dan telinganya. Memperhatikan, mengetahui firman yang diucapkannya, dan mengeraskan hati terhadapnya, berarti menutup hati terhadap Injil. Saudaraku, Injil yang terakhir itu diberitakan kepada semua orang dengan suara yang nyaring. Itu memanggil semua orang untuk mengelilingi anak domba itu di Bukit Sion, di balik lambang-lambang anak domba, bukit dan umat yang sisa. Terdapat kebenaran yang kekal yang diucapkan oleh suara Tuhan. Mereka yang benar-benar mendengar suara itu mematuhi amanatnya. Mata, telinga, dan hati pria dan wanita tidak akan terjamah jikalau mereka tidak mau memperhatikan nasihat Allah. Dikutip dari buku Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 402. Mari berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan untuk berkat yang kami boleh nikmati hari ini. Lebih daripada itu Tuhan, kami bersyukur kami boleh merenungkan lagi firman-Mu. Betapa besar kasih sayang Tuhan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mendengar dan mentaati firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menuntun kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.